Segala kesedihan dan luapan emosi keluarga Hasugian, salah satu jemaat Gereja Pantai Kosta Indonesia atau GPI Sidang Tarakan Kalimantan Utara, menyeruak tatkala hari itu, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2015. Selepas kebaktian Minggu yang seharusnya diisi dengan sukacita, mendadak berubah menjadi sebuah kepanikan dan jeritan tangis histeris. Tangisan histeris itu turut memanggil-manggil sebuah nama gadis cantik yang kala itu tidak pula menunjukkan batang hidungnya. Namanya Fitri Sarah. Padahal suara panggilannya menggema cukup nyaring terdengar. Para jemaat gereja lainnya tidak tinggal diam. Tidak lama setelah kepanikan keluarga Fitri, si gadis yang dicari-cari itu semakin menjadi-jadi, turunlah bala bantuan untuk membantu mencari sosok yang hilang itu di setiap sudut bangunan gereja. Pencarian pun juga dilakukan hingga menyasar lokasi-lokasi yang cukup jauh dari tempat terakhir kali Fitri terlihat. Ada yang bilang bahwa Fitri itu dibawa oleh 2 orang bersepeda motor. Namun kabar itu tidak sepenuhnya bisa menjawab di mana Fitri saat itu. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh orang tua Fitri saat itu selain berdoa dan menunggu. Di dalam doa yang selalu Ibunda Fitri daraskan, muncullah intuisi-intuisi yang mengatakan bahwa Fitri berada di pastori gereja. Pastori itu adalah rumah atau tempat tinggal yang diperuntukkan untuk sang pendeta. Dengan mengikuti intuisi yang ia dapatkan, datanglah Ibu Rama, Ibunda Fitri, ke Jalan Mula Marwan nomor 4 Kota Tarakan, atau tempat di mana gereja itu berada. Namun sayang, usahanya untuk mengikuti segala macam intuisi yang ia punya tidak membuahkan hasil. Tatkala si pemilik rumah atau Pak Pendeta yang bernama Pak Simatupang tidak mengizinkan Ibu Rama untuk masuk dan mengecek rumahnya. Dikatakan bahwa saat itu juga sang pendeta telah mengecek setiap sudut rumahnya dan dia tidak menemukan adanya Fitri dalam pastori. Terpaksa Ibu Rama mesti memendam dalam-dalam intuisinya saat itu. Dan segala penantian pihak keluarga Fitri berakhir kala itu, tatkala petir itu menyambar tepat tanggal 23 Agustus tahun 2015 atau 2 minggu setelah Fitri dinyatakan menghilang. Seorang pencari pakan burung yang biasa melintas di sebuah tempat pembuangan sampah akhir di Jalan Hake Babu Kota Tarakan terenyak tatkala ia menyadari bahwa sosok yang tak berbusana yang tersangkut di sampah-sampah aliran sungai tersebut adalah sosok manusia. Tubuhnya saat itu mulai menghitam dan sulit untuk dikenali. Dengan segera ia laporkan temuannya ke kantor Polres Tarakan. Singkatnya, setelah polisi berhasil mengidentifikasi sosok tersebut, seketika hancurlah hati dan perasaan keluarga Fitri Sarah. Dikarenakan tubuh yang ditemukan itu tak lain dan tak bukan adalah sosok Fitri Sarah, gadis 16 tahun, 2 SMU yang hilang 2 minggu lalu. Salah satu ciri yang melekat di tubuhnya saat itu ialah jam tangan dan cincin yang ia pakai. Meninggalnya Fitri tentu membawa teka-teki atau tanda tanya yang besar. Tanda tanya itu tentu dikaitkan dengan lokasi terakhir Fitri terlihat, yaitu di Gereja Pantai Kosta Indonesia Sidang Tarakan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Fitri? Benarkah ia dihilangkan dengan sengaja di tempat ibadah yang menjadi tempat di mana ia berdoa? Jika tidak di sana, lalu di mana? Jadi begini. Di sebuah kota yang juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara, Kota Tarakan, berdirilah sebuah tempat ibadah yang cukup memberikan pelayanan kepada jemaat-jemaatnya. Umat-umat Kristiani yang tinggal di sekitar gereja itu sungguh terbantu dengan didirikannya gereja tersebut. Gereja Pantai Kosta Indonesia, GPI Sidang Tarakan namanya. Gereja itu dikepalai oleh seorang pendeta yang bernama Pak Simatupang. Pak Simatupang adalah sosok yang menjadi panutan di kalangannya. Setiap kali kebaktian yang digelar pada hari Minggu, para umat tak sabar untuk segera hadir dan duduk dalam gereja guna mendengarkan khotbah yang ia sampaikan kepada umatnya. Pak Simatupang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang terdapat di belakang gedung gereja itu. Ia menempati rumah tersebut sekira dari tahun 1987. Di rumah itu awalnya ia tinggal bersama dengan istrinya dan ketiga anak laki-lakinya. Namun dikarenakan pada tahun 2007, istri Pak Pendeta dipanggil Tuhan, maka saat itu ia hanya tinggal bersama dengan ketiga anak laki-lakinya. Sekedar info, rumahnya ditinggali Pak Simatupang dan keluarganya saat itu disebut dengan pastori. Pastori adalah bagian dari gereja, sehingga keberadaan dan fungsinya juga menjadi tempat yang umum bagi umat untuk sekedar duduk-duduk, kumpul-kumpul, mengambil air,
hingga tempat diletakkannya barang-barang keperluan lain-lainnya, seperti sound system, bangku-bangku, meja, dan lain-lain. Orang kita menyebutnya gudang. Dan seiringnya waktu yang berjalan, Pak Simatupang belakangan hanya tinggal bersama dengan si bungsu yang bernama Kaisar Suhan Bernandes, 35 tahun, dan istri Kaisar yang bernama Nelly. Tidak didapatkan informasi bagaimana Kaisar dan Nelly menjalani bahtera rumah tangganya. Namun yang pasti, baik Kaisar dan Nelly tinggal satu atap dengan Pak Simatupang di Pastori. Kaisar adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perkayuan. Statusnya saat itu adalah pegawai tetap, dikarenakan Kaisar termasuk karyawan yang cukup memiliki kecakapan dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain sibuk menjadi karyawan, Kaisar juga seringkali membantu operasional pelaksanaan ibadah kebaktian yang diadakan di gereja. Tugas Kaisar meliputi hal-hal yang berbau teknis, mulai dari reparasi lampu, salon, dan lain-lain. Selain dikenal sebagai putra dari pendeta yang sudah barang tentu dapat dengan mudah meraih simpati dari para umat, juga Kaisar memiliki hubungan yang baik dengan warga tempat di mana ia tinggal. Orangnya baik, suka bantu-bantu, dan suka bergaul. Begitu kata warga sekitar. Namun segala hal yang baik-baik tentang Kaisar seketika sirna dan berubah menjadi kemurkaan yang luar biasa tatkala sebuah malapetaka sedang ia persiapkan. Sebuah tragedi yang tak hanya mencoreng nama baik sang ayah sebagai pendeta, juga sebuah kebodohan yang akan membuatnya bersahabat dengan dinginnya dinding penjara sepanjang usianya. Hari Minggu 9 Agustus tahun 2015, seperti biasa di pagi itu sebelum kebaktian berlangsung, Kaisar terlebih dahulu masuk ke dalam rumah ibadah dan mengecek segala peralatan yang akan dipakai sebagai penunjang kelancaran ibadat hari Minggu. Setelah dengan seksama ia periksa, ia dapati saat itu terdapat satu kerusakan di salah satu salon atau pengeras suara dalam ruangan. Awalnya ia pikir cuma hanya dengan mengutak-atik kabelnya masalah sudah selesai. Namun tidak semudah itu Fernando. Salonnya rusak dan butuh dibongkar serta diperbaiki bagian dalamnya. Tanpa buang-buang waktu dan dikarenakan jadwal ibadah akan segera berlangsung, Kaisar segera mengganti salon yang rusak itu dengan salon yang masih berfungsi, yang ia letakkan di dalam gudang Pastori. Ibadah minggu sedianya akan dilaksanakan tepat pukul 10 waktu setempat. Singkatnya, setelah berhasil membawa salon yang rusak itu masuk ke dalam Pastori, ia segera siapkan alatnya untuk membongkarnya. Ia siapkan obeng, solder, hingga palu. Pak Simatupang dan Nelly istri Kaisar tak lama juga berpamit untuk pergi menuju gereja. Otomatis di rumah atau Pastori saat itu hanya Kaisar seorang dirilah yang tinggal. Di tengah kesendiriannya, muncullah niat Kaisar untuk membuka handphonenya dan mulailah ia untuk menikmati film-film dewasa favoritnya. Terlena akan film yang sedang ia tonton saat itu, membuat Kaisar tersadar bahwa ia masih memiliki tugas untuk memperbaiki salon yang rusak. Maka untuk menuntaskan kewajibannya, ia segera sudahi saja pertunjukan yang sedang berlangsung di handphonenya saat itu. Dan mulailah ia berkutat dengan salon yang rusak. Di tengah ibadah yang sedang berlangsung saat itu, seorang gadis meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk keluar sebentar, dikarenakan saat itu ia bermaksud untuk memberikan kunci rumahnya kepada kakaknya, yang pada saat itu sang kakak menunggu di luar. Singkatnya, setelah kunci itu diterima oleh sang kakak, si gadis itu, Fitri Sarah, tidak langsung kembali menuju gereja atau tempat di mana ibadah itu berlangsung. Langkahnya kemudian ia arahkan menuju Pastori. Saat itu jelas maksudnya, Fitri ingin mengambil air minum, dikarenakan saat itu ia sedang haus. Setelah melepas sepatu dan bergegas menuju ke dalam Pastori, ia hampiri Kaisar yang kala itu sedang sibuk membongkar salonnya. Perkakasnya juga bersara kala itu di atas mejanya. Ia dekati Kaisar dan berkata, "Bang, saya minta air putih, saya haus." Sapaan Fitri yang menggema itu membuat Kaisar agak kaget. Sapaan tersebut kemudian berbalas, "Ambil sana, di tempat biasa." Singkat cerita, setelah Fitri selesai mengambil air lalu meminumnya, ia tidak segera kembali menuju kebaktian yang sedang berlangsung saat itu. Ia malah memilih untuk duduk-duduk dulu di sofa yang terdapat di ruang tamu rumah Kaisar kala itu. Di tengah-tengah Fitri yang sedang menikmati betapa empuknya sofa yang ia duduki saat itu, tanpa disengaja roknya tersibak, sehingga bagian paha dan celana bagian dalam Fitri terlihat oleh Kaisar, yang kala itu secara sembunyi-sembunyi melihatnya. Seketika birahinya pun memuncak,
dan terlintas di benaknya untuk melakukan aksi maaf terhadap Fitri. Tak mau berlama-lama, ia segera bangkit menuruti ajakan birahinya. Ia hampiri Fitri dan dengan sekuat tenaga ia tarik Fitri menuju kamarnya. Di dalam kamarlah ia lakukan aksi tak terpuji itu kepada Fitri Sarah. Namun di tengah-tengah aksi jahatnya, Kaisar diingatkan dengan waktu ibadat yang sebentar lagi akan selesai. Maka tak sampai tuntaslah ia melakukannya. Segera ia pun bangkit, memakai kembali celana panjangnya, dan ia pun mengatakan kepada Fitri untuk segera menggunakan kembali pakaian yang sempat terbuka itu. Alih-alih menuruti perintah Kaisar, Fitri malah berteriak sekencang-kencangnya dan meminta tolong karena Kaisar telah melakukan tindakan tak terpuji kepadanya. Mendengar teriakan Fitri otomatis membuat Kaisar refleks memukul wajah Fitri dengan tangan kanannya. Tak puas sampai di situ, Fitri yang kala itu masih dalam posisi terlentang. Kaisar lanjutkan dengan menginjak wajah Fitri dengan kedua kakinya. Hantaman tangan dan ijakan kaki berhasil membuat Fitri diam tak bergerak. Seketika ia pun pingsan. Di tengah ketidakberdayaan Fitri, kembali rasa takut akan diadukan kepada orang lain atas aksi tak terpujinya itu. Maka muncullah niatnya untuk menghilangkan Fitri. Ia pun cari-cari cara untuk melangsungkan niatnya tersebut. Demikian setelah niat itu semakin membulat, ia ambil sebuah palu dan tanpa ragu, ia menempelkan palu itu ke kepala Fitri berkali-kali tanpa ampun. Cairan merah pun membanjir. Menerima hantaman palu membuat Fitri tak langsung menghilang. Bagian kakinya masih sempat bergerak-gerak berontak. Dikarenakan semakin panik, lalu ia pun mengambil seutas tali tambang dan ia jadikan tali itu ke leher Fitri dengan sekuat tenaga. Tak lama Fitri pun semakin lemah. Dan Fitri pun segera menghadapnya. Saya turut berduka cita. Kaisar yang terus dikejar waktu tak mau menunggu lebih lama lagi untuk membiarkan tubuh Fitri yang rebah di atas lantai kamarnya. Ia segera bungkus tubuhnya dengan karpet, kemudian ia seret dan ia masukkan ke dalam gudang pastori. Sempatlah ia membersihkan noda-noda yang tercecer kala itu. Dan benar saja, tak lama setelah ia tuntaskan misinya, seketika banyak jemaah yang datang ke pastori untuk duduk-duduk dan meminta air minum. Sudah aman, pikirnya. Di tengah-tengah rasa panik yang mulai mereda, tiba-tiba suasana pastori kembali bergejolak. Ibu Rama, salah satu umat gereja yang adalah Ibu Fitri, terlihat panik dan mencari-cari keberadaan si bungsu. Ibu Rama sempat pula menanyakan keberadaan Fitri kepada Kaisar. Namun tentu saja Kaisar berlagak seolah-olah tak tahu apa-apa. Ia katakan bahwa ia tak melihat Fitri. Melihat kondisi bubaran umat mulai semakin panik, Kaisar pun turun tangan. Ia pun ikut bersama-sama dengan umat lainnya untuk mencari keberadaan Fitri. Dan tentu Fitri tidak ditemukan. Tubuh Fitri yang terdiam dalam pengapnya gudang pastori tidak pula diketahui oleh penghuni rumah lainnya. Saat itu baik Pak Simatupang dan Nelly, istri Kaisar, tidak menyadari bahwa mereka 2 hari 2 malam tinggal satu atap dengan tubuh yang tak bernyawa. Hingga pada hari Selasa 11 Agustus tahun 2015, sekitar jam 4 dini hari atau 2 hari setelah Fitri menghilang, Kaisar yang mulai resah dengan keberadaan tubuh Fitri kemudian mencari cara untuk menyingkirkannya. Ia angkat tubuh Fitri seorang diri. Ia tak kuat. Lalu ia pun mencari cara lain. Kemudian ia mencoba kembali dengan memborgol tangan kanannya dan menyeretnya keluar gudang. Namun kembali usahanya kala itu gagal, dikarenakan beban tubuh Fitri tak mampu ia atasi. Tak habis akal, ia pun ambil sebuah karung besar warna putih. Kemudian tubuh Fitri ia masukkan ke dalam karung itu. Sebelum ia masukkan tubuhnya, Kaisar sempat melepas semua pakaian yang Fitri pakai kala itu. Setelah karung itu ia ikat dengan tali, kemudian ia seret dan ia bawa keluar rumah. Dan ia letakkan di bagian tengah sepeda motornya. Dan di pagi-pagi buta itu, seorang pria sibuk mencari lokasi yang pas untuk mencampakkan tubuh seorang gadis muda. Tubuh Fitri kemudian dia campakkan di semak-semak aliran sungai yang terdapat di tempat pembuangan sampah akhir TPA Hake Babu, Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Kaisar pun pulang dengan rasa tenang di hatinya. Hari-hari berlalu semenjak menghilangnya Fitri. Tentu membuat orang tua Fitri melakukan banyak daya dan upaya untuk mengetahui keberadaan Fitri saat itu. Dan seperti yang telah saya sebutkan di awal video, tubuhnya ditemukan membusuk di semak-semak setelah 2 minggu menghilangnya Fitri. Terungkaplah misteri hilangnya Fitri saat itu. Gempar, kecewa, dan air mata adalah reaksi tatkala tubuhnya dikebumikan.
Kasus ini bisa terungkap berkat kejelian pihak penyidik yang menemukan barang bukti bernoda merah serta tumpahannya dalam pastori. Tak sulit bagi polisi untuk menebak siapa dalang aksi keji ini. Kaisar Suhan Bernandes tidak bisa berkata-kata setelah barang bukti berhasil dihimpun, dan status tersangka ia emban kala itu. Akibat dari kejahatan luar biasa yang ia lakukan terhadap Fitri, Pengadilan Negeri Tarakan melalui majelis hakimnya kemudian memvonis Kaisar dengan hukuman seumur hidup. Tak bosan-bosan saya ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan terus diberikan hati yang lapang dan ikhlas yang mendalam. Bagi kita semua, semoga kita bisa dijauhkan dari segala yang jahat dan selalu hidup dalam damainya. Amin. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir.